Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain kembali hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Kamis 2 September 2021 pemirsa. Dan juga tentunya di awal ini kami kembali memperkenalkan boneka maskot digital Indonesia yang berada di tengah saya. Ini merupakan lambang dari perpindahan TV analog menjadi TV digital. Dan pemirsa saat ini dibilang atau Bicara Langsung kali ini kami kembali begitu akan mengangkat topik tentang perpanjangan PPKM level 4 yang diperpanjang hingga tanggal 6 September 2021. Ini berdasarkan surat edaran Wali Kota Palu nomor 443/1877 hukum 2021 tentang perpanjangan PPKM level 4 Kota Palu. Artinya surat edaran perpanjangan PPKM level 4 ini akan berakhir 4 hari ke depan begitu. Apa yang sudah menjadi perlakuan gitu ataupun juga efektivitas apa yang kemudian didapatkan, karena memang kalau kita melihat kasus COVID-19 di Kota Palu sendiri ini melandai begitu secara epidemiologinya, dan hari ini kami mendapatkan informasi per tanggal 2 Agustus ada 43 kasus baru, kemudian sembuh 78 dan meninggal 2 orang. Case fatality rate kita ada di angka 2,41% untuk hari ini 2 September 2021. Dan pemirsa, dari perpanjangan PPKM level 4 ini kemudian juga berdampak kepada 2 kelurahan yaitu Biroboli Selatan dan Biroboli Utara yang kemudian diberlakukan yang namanya LME atau Lock Mikro Efektif. Nah, seperti apakah pemberlakuan Lock Mikro Efektif atau LME menyusul dari LME yang pernah dilakukan di Perdos begitu dan kemudian berhasil? Apakah Biroboli Selatan dan juga Biroboli Utara ini dapat menekan angka-angka kasus COVID-19 dan juga kematian begitu? Karena memang dasar dilakukannya LME ini memang mengingat kasus begitu banyak sekali di Biroboli Selatan dan Biroboli Utara dan juga kasus kematiannya pemirsa. Kami akan membahas permasalahan ini pemirsa bersama dengan 3 narasumber kami, 2 bergabung bersama saya di studio TVRI Sulawesi Tengah dan 1 narasumber kami akan bergabung melalui tayangan Zoom kami atau dari luar studio. Yang pertama hadir bersama saya Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Bapak Dr. Huzaima yang sudah hadir bersama saya. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama kami Lurah Biroboli Selatan Ibu Irma Eso. Selamat sore Bu Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa juga nanti akan bergabung bersama saya Sekretaris Lurah Biroboli Utara Bapak Fatin. Sudah bergabung? Baik, Pak Fatin selamat sore. Selamat sore. Baik, ya. Nanti kami akan berbincang juga bersama Pak Fatin, begitu Seklur Biroboli Utara, terkait apa yang sudah menjadi efektivitas dari pemberlakuan Lock Mikro Efektif di Biroboli Utara khususnya. Baik, saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau kita melihat kasus COVID-19, ini mulai dari 300, 200, 100, dan beberapa hari ini sudah di bawah 100, Pak. Hari ini ada 43 kasus terbaru, kemudian sembuh 78, lebih tinggi kasus sembuhnya, meninggal 2, CFR kita di 2,41%. Apa yang Bapak lihat kajian epidemiologinya, Pak, dengan kasus yang melandai? Ya, jadi dari kasus yang melandai, kita bisa simpulkan bahwa positif rate kita, artinya jumlah sampel yang diperiksa dengan jumlah kasus positif sudah di bawah 15%. Artinya sudah belum masuk zona ideal, tetapi sudah keluar dari level 4. Kemudian angka kematian, case fatality rate itu masih di 2,4. Sesungguhnya kalau kita mau mengacu kepada aturan harusnya di bawah 2. Nah, ini memang masih menjadi masalah buat kita di Kota Palu terkaitan dengan 3T tadi ya, testing, tracing dan treatment, Pak. Treatmentnya ini. Treatment ini. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan, banyaknya orang yang isolasi mandiri yang seharusnya kasusnya sudah harus dirawat di rumah sakit. Nanti kasusnya darurat, gawat, saturasi oksigennya sudah sampai 80, 50, 60, baru mau dibawa ke rumah sakit. Artinya apa? Sudah ada keterlambatan untuk penanganan ada senggang waktu, kekurangan oksigen,
bagi masyarakat yang isolasi mandiri, di mana saturasi oksigennya tadi itu seharusnya harus di atas 90. Tetapi kalau sudah di bawah 90, sudah diukur oleh Oximeter, Pak. oximeter oleh petugas kesehatan, diajak untuk supaya dirawat di rumah sakit, tetapi masih ada masyarakat yang tidak mau, tetap bersikeras untuk isolasi mandiri. Nanti keadaannya gawat, napasnya sudah, saturasinya sudah turun sampai 50%, 50%? itu kan sudah bisa dibayangkan bahwa oksigen ke otak itu sudah menurun, bahkan bisa oksigen ke jantung sudah menurun, akhirnya fatal. Oke. Nah, kita mau salahkan siapa? Artinya rumah sakit kan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi, tapi kasus-kasus yang sudah emergensi begini, seharusnya ya kita saling memahami. Untuk itu kepada segenap masyarakat, saudara-saudaraku, kalau petugas medis sudah menganjurkan untuk dirawat di rumah sakit, janganlah bertahan. Jangan bertahan. Baik, Pak Kadis melihat banyaknya warga yang melakukan isoman ini ketika saturasi oksigen di bawah 90 ini masih bertahan begitu, Pak? Ya. Di rumah masing-masing, artinya harusnya sudah dirujuk Seharusnya begitu. sudah dirujuk. Baik, saya ke Bu Lurah dulu karena kita nanti sebelum itu nanti akan jeda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Bu Lurah Birobuli Selatan, Bu Irma. Bu Irma, sebelum itu saya ke COVID dulu. Ini kami dapat informasi terendam banjir juga ini, Bu ya. Ini seperti apa ini kasus dampak dari hujan yang begitu intensitas lebat kemarin, Bu? Ini di jalan Karajaleba, lorong samping lorong Alfa Midi. Itu sekitar 10 rumah tangga yang mengungsi, tapi mereka mengungsinya di rumah keluarga. Oke. Sekitar jam 2 subuh baru surut airnya. Itu air kiriman, Pak. Kiriman dari Jalan Dewi Sartika. Dari situ Berarti airnya mengalir sampai di Jalan Toa. 10 rumah yang terendam banjir, ini di Jalan Karajalemba. Karajalemba. Artinya ini tidak dilakukan LME ya, Bu, Enggak, untuk Karajalemba sendiri? Enggak. Oke. Kemudian penanganannya seperti apa, Bu, untuk banjir dulu sebelum nanti saya akan sangat spesifik bicara COVID-19 di Birobuli Selatan? Saya dibantu oleh pemadam, dinas BNPB dengan dinas sosial untuk istilahnya air untuk pakai alkon. Oke, melakukan penyerapan air. Baik, Bu Lurah dan Pak Kadis ditahan dulu ya. Kita nanti akan kembali begitu untuk membahas pembahasan kami lebih lanjut lagi tentang perpanjangan PPKM level 4 dan juga log mikro efektif. Kami akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Kami lanjutkan bicara langsung bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dan juga Lurah Birobuli Selatan dan juga tersambung dari luar studio Sekretaris Lurah atau Seklur Birobuli Utara. Kita bahas tentang PPKM level 4 dan juga pemberlakuan log mikro efektif. Saya kembali ke Bu Lurah. Bu Lurah, artinya banjir sudah selesai begitu penanganan, Bu ya? Iya. Ya, dan sekarang warga 10 rumah sudah merasa nyaman dan sudah kembali mendiami. Begitu. Khusus COVID-19, Bu, LME diberlakukan. Bagaimana kemudian, Bu, akhirnya Birobuli Selatan ini ditetapkan sebagai salah satu kelurahan yang harus melakukan log mikro efektif? Begini, di Jalan Tangkasi dan Kijang, Mawas, di situ banyak warga yang terpapar COVID, sekitar 35 orang. Gitu. Jadi maka disitulah yang di log mikro efektif. Selama 3 hari kita kerjasama dengan Puskesmas Bu Lili, PMI. 1 hari itu bisa 2.000 warga yang divaksin dengan di swab, di rapid. Antigen, Bu ya? Antigennya. Oke. Di wilayah RT 3, RW 2. Di jalan mana, Bu? Jalan LME? Tangkasi. Jalan Tangkasi, Bu. Tangkasi, Iya. Kijang 234 dengan Jalan Mawas. Nah, di situ, Pak, banyak yang terpapar COVID. Mandiri. Oke. Yang mandiri. Jadi di situ dibuatkan dinas sosial dapur umum. Jadi selama 1 hari jalan ditutup dari jam 7
malam, dibuka jam 6 pagi. Oke, setiap hari, Bu? Iya, Pukul 7 malam, artinya pukul 7 malam jalan ditutup. jalur masuk ditutup dan nanti 6 pagi kembali dibuka. Iya, gitu. Jadi selama 2 hari berturut-turut. Jadi alhamdulillah sekarang di wilayah situ tinggal 3 orang. Oke. 3 orang. Tinggal 3 orang yang terkonfirmasi Iya. positif. Awalnya Bu Lura, kenapa kemudian Jalan Tangkasi dan Jalan Kijang ini, Bu? Akhirnya ada pemetaan bahwa harus dilakukan lock mikro efektif begitu, Bu. Apakah prokes yang tidak ketat atau klaster-klaster dari mana saja, Bu? Itu dari kantor, Pak. Mereka orang kantoran. Klaster perkantoran, Bu Lura. Dengan anak-anak kos. Oke. Gitu. Banyak yang pendatang, kos-kosan. Jadi klaster perkantoran dan juga anak-anak yang tinggal di kontrakan Iya, atau di kos-kosan, ini yang menjadi klaster sehingga adanya penetapan pemberlakuan lock mikro efektif. Iya. Jadi kami ulang begitu pemirsa, di Jalan Tangkasi, Kijang 2, 3, dan 4 begitu ya. Baik, ini kita bisa lihat tayangan di televisi visual, itu juga menjadi tayangan bagaimana pemberlakuan lock mikro efektif diberlakukan di Biro Buli Selatan dan juga Biro Buli Utara. Saya kembali ke Pak Kadis dulu sebelum saya nanti akan tersambung bersama saya keluar. Pak Kadis, kalau melihat penetapan lock mikro efektif ini Pak, ini berdasarkan kajian apa begitu Pak, dari tingkat kasus yang banyak begitu atau juga dari hal-hal yang lain begitu Pak, sehingga 2 kelurahan sekarang yang dilakukan LME? Jadi kita memang melihat pertama waktu di Perdos itu bukan dari jumlah kasus tetapi jumlah angka kematian tertinggi Di Perdos, Pak? di Perdos. Oke. Sehingga yang pertama dijadikan lock mikro efektif itu di Perdos. Ada apa sebenarnya sampai kematian tinggi sampai 8 guru besar kita yang dosen Unpad ya Pak ya? dosen Unpad, profesor kita, doktor kita yang hilang, artinya meninggal. Itulah langkah supaya mobilisasi kita betul-betul mobilitas masyarakat kita betul-betul jaga ketat, dan yang keluar masuk harus dijamin rapid test antigen tidak terkonfirmasi, termasuk isolasi mandiri dipakaikan bendera merah dan yang tidak bendera hijau. Merah. Jadi semua dilakukan pengawasan. Yang kedua, Biro Buli ini karena kasus tertinggi. Oke. Jadi indikasi untuk Biro Buli adalah kasusnya tinggi, indikasi untuk Perdos angka kematiannya tinggi. Dua-duanya menjadi indikator dalam penetapan PPKM level 4. Oke. Jadi angka kematian harus kita kendalikan. Kemudian jumlah kasus yang terkonfirmasi per harinya harus di bawah 120 per 100.000 penduduk. Dan alhamdulillah berdasarkan data sekarang ini kita untuk kasus terkonfirmasi sudah di bawah 100. Di bawah 100. Iya. Baik. Sudah artinya itu sudah aman, zona aman. Oke. Dan kami mendapatkan informasi juga per 1 September Biro Buli Selatan dan Biro Buli Utara masih menjadi kelurahan dengan kasus konfirmasi positif tertinggi begitu. Ini per 1 September karena untuk tanggal 2 kami belum mendapatkan datanya. Biro Buli Utara ada 48 kasus dan Biro Buli Selatan ada 42 kasus begitu, Bu Lura. Saya ke Pak Seklur, Sekretaris Kelurahan Biro Buli Utara, Pak Fatin. Ya, coba kasih mas. Pak Fatin? Ya. Baik, Pak Fatin, melihat kasus penambahan positif per tanggal 1 September kemarin, Pak, Biro Buli Utara masih menjadi yang tertinggi, Pak, walaupun sudah diberlakukan lock mikro efektif. Apa yang Bapak lihat kajiannya begitu, Pak? Kenapa masih menjadi yang tertinggi, Pak Seklur? Ya, begini Pak. Karena warga ini kan sudah kita kasih tahu ya kepada isoman-isoman itu supaya untuk rapid test. Karena klaster ini mungkin dari keluarga yang terpapar ini. Ya, dari keluarga ini kita anjurkan kemarin untuk rapid test. Ya. Kemungkinan besar ini Pak, ini dari keluarga-keluarga dan OTG yang masih berkeliaran di wilayah tersebut Pak, yang gitu. Ya. Begitu Pak. Baik. Jadi Pak, kalau tadi di Biro Buli Selatan, Ibu Lura menyatakan bahwa klaster perkantoran dan juga klaster anak-anak kos begitu kontrakan, ini klaster keluarga justru Pak di Biro Buli Utara? Iya, kemungkinan itu. Ya, dan juga termasuk juga yang kita data yang saya masuk ini,
ada juga dari kantoran ini Pak. Dari Jadi perkantoran juga, Pak ya? ya itu perkantoran juga Pak ini ya. Baik. Kemudian Pak Seklur, sejauh mana efektivitas Pak pemberlakuan lok mikro efektif yang dilakukan di Birobuli Utara? Apakah sama begitu yang dilakukan di Birobuli Selatan? Ya, kalau kita dengan Birobuli Selatan hampir sama kita perlakuan. Ya, kita berupaya untuk pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ya, terus dibantu oleh dari Satgas K5 dan tim treasury yang ada di Birobuli Utara ini. Dan kita terus ini mengawasi kepada isoman-isoman ini. Isoman-isoman ini kita awasi biar nanti akan berkeliaran. Dan kita melihat juga namanya ada kelas baru lagi nantinya kita akan tetap nanti mau pantau. Mau pantau kepada semua keluarga yang isoman-isoman ini, Pak. Kenapa Pak Seklur, banyaknya warga yang harusnya isoman masih berkeliaran, Pak? Berarti tidak adanya pengetatan begitu, Pak? Ya, jadi begini, Pak ya. Kemungkinan ini, Pak, dari satu rumah ini sebenarnya harus namanya diisolasi, Pak. Yang satu rumah ini harus diisolasi, Pak, dalam kamar, ya, dan tidak menyebar kepada keluarga-keluarga yang lain, Pak, yang itu. Karena ini satu rumah ada terpapar. Contohnya saja, Pak. Satu dalam rumah itu misalnya ada lima jiwa Pak di situ. Ini harus tetap diawasi Pak. Itu namanya diharapkan kepada semua keluarga ini tetap harus di rapid test Pak namanya. Jadi ini yang kemungkinan nanti yang terjadi lagi Pak ini. Begitu Pak. Namun Pak Seklur melihat masih banyak yang harusnya isoman, ya misalnya mencontohkan ada 5 kepala begitu Pak, ada 5 orang begitu di satu rumah, namun masih ada yang berkeliaran Pak. Ya. Operasi justisi tidak ketat di sana begitu Pak? Kita sudah ketat Pak, ketat. Kita sudah ketat Pak. Kita pengawasan terus kepada ini, terutama Pak yang di kos-kosan Pak. Oke. Kos-kosan ini Pak. Terutama. Jadi Birobuli Utara juga banyak yang terpapar itu di kos-kosan begitu ya Pak Seklur ya. Baik. Nanti saya akan kembali. Iya, saya akan kembali ke Pak Fatin begitu. Bu Lurah. Jadi di Birobuli Selatan berarti tinggal 3 lagi Bu. Oh, bukan 3 Pak. Yang di Jalan Tangkasi dengan Tangkasi. Kijang tinggal 3 orang. 3 orang. Dari 99 KK 243 jiwa. 243 jiwa, sebelumnya 99 KK, ini tertinggal 3 lagi yang dinyatakan positif. Iya. Ini di satu rumah Bu atau beda-beda? Beda-beda Pak. Di satu RT, satu RW, beda-beda rumah. Oke. Jadi 3 orang ini yang terpapar positif, ini di 3 rumah yang berbeda. Iya. Apa yang terus begitu Bu, dilakukan begitu treatmentnya untuk ketiga pasien ini? Saya sering kunjungi mereka Pak, tapi dari jarak jauh karena kami ada batu tetangga. Dari kita kasih makan sehari 2 kali. Dari dinas sosial kasih logistik beras dengan minyak kelapa. Lauknya Pak. Gitu. Baik, Bu Lurah, kalau kita kan mencatat bahwa pemberlakuan lok mikro efektif ini dari 24 Agustus ya Bu ya? Iya. Kalau tidak salah, dan sekarang kita berada di tanggal 2, artinya dari 243 jiwa sebelumnya, 99 KK, ini turunnya begitu signifikan Bu? Ya, artinya ini bisa dikatakan berhasil untuk lok mikro efektif Bu, karena tertinggal 3 begitu Bu. Nah, kalau tadi di Birobuli Utara Bu, banyaknya isoman yang masih berkeliaran, khusus Birobuli Selatan, bagaimana kemudian pengetatan operasi justisi yang ada di sana? Kami Pak dari K5 berganti, bergiliran. Setiap saat 3 jam pergi meninjau, jangan sampai mereka berkeliaran. Gitu. Jadi dengan keterlibatan K5 juga Satgas. Baik. Satgas. Kami pemirsa akan melanjutkan perbincangan kami dan juga nanti saya akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami tetap di Bicara Langsung. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung, masih bersama dengan Kadis Kesehatan Kota Palu dan juga Lurah Birobuli Selatan dan Sekretaris Lurah Birobuli Utara. Begitu, saya ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, kalau melihat Birobuli Selatan ini penekanan kasus lumayan berhasil begitu Pak, dari 99 kakak, 243 jiwa, sekarang tinggal 3 begitu Pak yang masih dinyatakan isoman atau positif. Namun ada sedikit berbeda begitu Pak, data yang disampaikan oleh Pak Seklur, banyaknya isoman di Birobuli Utara yang masih berkeliaran. Pak Kadis melihatnya seperti apa begitu Pak? Kalau melihat dari surat edaran wali kota. Jadi berdasarkan surat edaran Bapak Wali Kota bahwa isolasi mandiri betul-betul tidak bisa keluar. Dan semua personil turun, termasuk kebutuhan-kebutuhan di dalam itu dipenuhi semua oleh dinas sosial. Jadi seluruh elemen termasuk relawan-relawan itu termasuk yang membawakan obat-obatan itu siap. Nah, anjuran Bapak Wali Kota kalau ada isoman lantas ditemukan di luar, maka tidak ada alternatif lain bawa ke tempat isolasi terpadu di Bapelkes. Karena apa? Kalau kau tidak patuh melaksanakan isolasi mandiri di rumah, artinya apa? Itulah yang menjadi sumber masalah utama sehingga kasus ini tidak pernah selesai. Jadi kalau artinya saudara-saudara kita, mohon maaf, tidak bisa melakukan isolasi mandiri sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, bahwa harus terpisah dari keluarga, jangankan keluar, terpisah dari keluarga di serumah saja dianjurkan, kemudian punya makan sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri, toiletnya sendiri. Kalau itu tidak bisa terpenuhi, maka jalan keluarnya harus ke isolasi terpadu. Bapelkes. Kita punya ruang rawat 78 tempat tidur yang isinya sekarang baru 20-an. Kemarin sempat 11 orang. Jadi kalau misalnya, dan itu dijaga oleh tenaga mulai dari dokter sampai tenaga perawat, tenaga keslin dan sebagainya. Saya kira dia bisa jamin kalau memang tidak patuh dengan protokol kesehatan dalam isolasi mandiri di rumah, saya kira sesuai dengan anjuran Bapak Wali Kota, ya dibawa ke asrama Bapelkes, Pak. Harusnya yang menjadi lead sektor masing-masing kelurahan, Pak. Saya kira kelurahan, di sana ada TNI, di sana ada Polri, sekali mah ada. Jadi saya kira ada tokoh masyarakat, semua terlibat. Artinya apa? Itu merupakan suatu keputusan bersama. Karena pemerintah ini mengambil suatu keputusan surat edaran ini dengan melibatkan Forkompinda dan seluruh camat, lurah, dan seluruh OPD terkait. Akhirnya apa? Ini adalah keputusan kita bersama dan hanya wali kota yang mengeluarkan surat edaran. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota adalah kesepakatan kita semua. Seluruh OPD, Forkompinda, camat, dan seluruh lurah. Jadi dengan demikian bahwa surat edaran ini adalah keputusan bersama dan kita harus laksanakan. Kalau tidak, kapan COVID ini akan berakhir? Baik, kapan kasus COVID ini akan berakhir? Dan pemirsa, kami juga membuka interaksi begitu bersama Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414 atau di 081243243522. Saya kembali ke Pak Seklur. Pak Fatin. Pak Fatin, kalau kemudian banyaknya warga Birobuli Utara yang harusnya isoman namun berkeliaran begitu Pak, kenapa tidak ada pengetatan secara ketat atau secara lebih hukumnya begitu berlaku Pak, dijemput paksa dan dibawa ke isoter yang ada di Bapelkes? Ya begini Pak ya, saya jelaskan lagi ya. Jadi kan ini isoman ini ya dalam satu rumah ini Pak, dalam satu rumah itu ada yang terpapar. Yang saya ulangi lagi Pak, satu keluarga ada satu orang ya. Jadi semestinya itu dalam kamar Pak itu ya. Tapi terjadi dalam satu rumah itu kan bisa berkeliaran di dalam rumah itu Pak. Jadi ya itu yang terjadi Pak, namanya begitu. Semestinya Pak, ini isomannya itu tidak bisa dari keluar dalam rumah Pak, di dalam kamar Pak itu. Semestinya tidak bisa bergabung dengan keluarga yang lain yang masih sehat Pak. Jadi seharusnya ketika Pak kita memberikan contoh gitu ya, ada 5 orang begitu Pak, 1 yang dinyatakan positif dan melakukan isoman, harusnya 4 ini Pak dibawa ke Bapelkes begitu permintaan dari Birobuli Utara Pak?
atau memang ini Pak harus dikurung dalam kamar Pak. Sebenarnya itu kita menghimbau Pak, itu kepada yang namanya yang sakit itu harus namanya tetap dalam kamar, tidak bisa berkeliaran dalam rumah itu Pak. Karena bisa saja terjadi yang namanya itu Pak, terjadi penularan itu Pak. Begitu Pak. Baik, jadi ada Pak Kadis Kesehatan, kalau dari Biro Buli Utara sendiri maunya bagaimana begitu Pak? Mungkin ada permohonan atau apa begitu yang ingin disampaikan Pak, ketika dalam satu rumah harus ada yang isoman, namun banyaknya anggota keluarga lain yang harusnya ikut isoman tapi masih ada di dalam rumah tersebut, Pak Seklur. Jadi begini Pak, ya, jadi begini Pak. Seharusnya yang kepada yang namanya isoman ini Pak, dia punya keluarga harus di rapid test Pak itu semua. Supaya ditahu Pak. Jadi jangan sampai nantinya ada penularan kepada keluarga-keluarga lain. Karena banyak ini warga kita menganggap ini tidak apa-apa Pak itu. Baik. Ternyata pas keluar itu bisa saja untuk menularkan kepada warga-warga yang lain. Gitu Pak. Baik, Pak Seklur ditahan dulu. Kami akan menerima penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Bicara langsung. Ya, selamat malam. Ya, belum tersambung. Baik, saya kembali ke Pak Seklur dulu. Pak Sek, data terakhir sudah tertinggal berapa begitu Pak? Warga Biro Buli Utara Pak yang masih dinyatakan positif. Tadi saya dari tim tracernya kita Pak itu. Tim tracernya kita yang masih isoman itu 13 orang lagi Pak. 13 orang, data awal berapa Pak? Dari data awal pas PPKM itu tanggal 23 itu 197 jiwa. Ya. 197 warga Pak ya? Jiwa Pak. Iya, 197 jiwa dan sekarang tertinggal 13. sekarang 13. 13 Pak ini. 13 ini untuk berapa rumah Pak atau berapa domisili? Ini kan ada 13 rumah Pak. 13 rumah. Oke, ya, baik. 13 rumah datanya Pak ya. Jadi bukan 13 jiwa, 13 rumah. Kita ke penelpon dulu. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam. Ya, teman-teman bisa dicek kembali audio saya bersama dengan penelpon yang akan bergabung. Baik, terputus. Saya ke Bu Lura dulu. Bu Lura, untuk pelaksanaan tes swab antigen ya atau rapid antigen begitu dan vaksinasi ini masif dilakukan? Masih Pak, tapi sudah bukan di Jalan Kijang. Mereka pindah lagi di Jalan Towa Lorong Maroso. Oke. Gitu. Ada untuk khusus Tangkasi dan Kijang tadi itu ada berapa jumlah Bu? Datanya ada di Ibu, jumlah yang kemudian dilakukan antigen dan dilakukan rapid antigen dan vaksinasi. Iya, sebanyak 424 itu satu hari wilayah saya Pak ditutup Jalan Kijang. Jadi mereka semua mau dirapid dengan divaksin, semua mereka mau. Jadi semuanya mau, masyarakat mau bersama-sama untuk dilakukan vaksin dan rapid antigen. Baik, saya kembali ke penelpon. Selamat malam, bicara langsung. Ya, selamat malam. Halo? Ya, selamat malam, Pak. Malam, Pak. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Assalamualaikum dulu, Pak. Waalaikumsalam. Pak Sumardi, Kampung Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Sumardi, Kampung Baru. Baik, silakan Bapak, apa yang mau menjadi penyampaiannya di bicara langsung, Pak? Iya, makasih, Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Lura. Ya, Pak Sumardi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sumardi. Alhamdulillah sekarang keadaan Kota Palu sudah mulai menurun berkat kerja keras tim ini. Tapi memang ada yang harus dibenahi, yaitu pada pagi dan sore hari. Di mana di warkop-warkop itu masih sangat banyak berkerumun orang. Kalau operasi malam sudah bagus sekali, Pak Dokter. Siap. Tapi dicoba-coba kita jam-jam 8-9 di warung kopi itu, ya ilah, tidak ada jaga jarak, tidak pakai masker. Di situ kan bisa ada berkembang lagi. Ya ini yang perlu barangkali Pak Dokter sampaikan ke teman-teman Pol PP supaya itu juga ditertibkan.
Oke. Iya, salam sehat Pak Dokter. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak warahmatullahi Sumardi di Kampung Baru. Jadi pengetatan di waktu pagi hingga siang begitu ya. Siang. Dikarenakan juga ini tempat-tempat ngopi begitu atau warkop-warkop masih banyak yang kemudian hadir datang di sana begitu. Pak Kadis, kalau kita melihat harusnya Palu itu testingnya rapid antigen itu ditargetkan berapa per hari, Pak? Kalau berdasarkan instruksi Mendagri itu 2.000 per hari. 2.000 per hari. 2.000 per hari. Dan capaiannya? Capaiannya tidak sampai 2.000 karena kenapa? Indikatornya adalah suspek dan kontak. Jadi kita tidak, kecuali seperti di Tangkasi itu kita langsung rapid massal, seperti waktu kita di Perdos itu kita pernah satu tempat itu 615, kemudian besoknya 715, maka tercapai 2.000. Sekarang ini dengan jumlah kasus yang kurang, tentu kan kontaknya juga kurang. Oke. Sehingga jumlah rapid yang dihitung pada waktu ini bukan 2.000 itu waktu PPKM pertama, tapi untuk PPKM kedua ini tidak ditentukan jumlahnya, tergantung kasus yang ada. Yang intinya adalah bahwa satu kasus itu selayaknya lebih dari 6 kontak, masalah kemudian adalah sekali lagi kejujuran dari masyarakat. Pada saat ditanya di rumah sakit sebelum, karena kalau sudah PCR positif didatangi di rumah sakit, baru ini tim surveillance kita ke rumah sakit menanya langsung kepada pasiennya, selama 4 hari ke belakang ibu ketemu dengan siapa saja? Jawabannya tidak ada. Saya di rumah saja. Baik. Saya di rumah saja. Pak Kadis melihat ketidakjujuran gitu. Ya, saya dengan suspek ya. Artinya kasus-kasus kontak erat itu. Kalau kasus suspek misalnya datang ke puskesmas dengan panas, batuk, baingus, atau ditemukan di mana saja oleh tenaga kesehatan panas, batuk, baingus, sehingga itu dilakukan rapid. Kebijakan pimpinan juga Bapak Wali Kota Palu bahwa misalnya kemarin dalam satu kantor itu ada satu positif, satu kantor itu kita rapid. Oke. Alhamdulillah dengan demikian bahwa itu juga bisa mengurangi positif rate kita. Kadang misalnya satu positif di semua yang lain 39 misalnya 40, negatif semua 39, alhamdulillah. Artinya pembaginya jadi menurun. Baik. Kasus terkonfirmasi kita jadi menurun. Kalau untuk sekarang berapa begitu Pak testing per hari untuk antigen? Saya rata-rata melihatnya hampir 1.000 per hari. 1.000 per hari? Iya. Oke, jadi 1.000 per hari di seluruh kelurahan begitu Pak ya? Seluruh puskesmas. Seluruh puskesmas. Iya. Baik. Pak Kadis boleh ditanggapi begitu apa yang kemudian menjadi usul dari Pak Sumardi tadi? Pak Kadis artinya ini kan kita tahu bersama bahwa jam 9 masih pemberlakuan untuk tidak lagi berkerumun Sesungguhnya berdasarkan instruksi Bapak Wali Kota, itu operasi justisi itu pagi, sore, malam. Jadi sudah dibagi Pak Sumardi, sudah dibagi, dan di dalamnya juga ada tim medis. Di dalam tim operasi justisi itu di samping TNI, Polri, Satpol PP dan Perhubungan, di dalamnya ada juga orang kesehatan. Sehingga saya kira memang kalau ada seperti itu masukan buat kami, dan itu menjadi masukan dan akan kami tindak lanjuti untuk menyampaikan kepada Bapak Wali Kota, termasuk kepada tim justisi, supaya warung-warung kopi, kan di dalam surat edaran Bapak Wali Kota mengatakan warung itu boleh buka, tetapi kapasiti tidak boleh dari 30% 30%. di dalamnya. Oke, jadi kapasiti 30% Pak ya? Ya, kalau lewat 30% ya sudah. Harus dibubarkan Pak? Langsung dibubarkan. Oke. Baik, kami akan terus menantikan begitu Pak. Artinya pengetatan operasi justisi ini tetap diketatin begitu, sehingga kemudian kasus kita semakin menurun. Saya kembali ke Pak Seklur. Pak Seklur, Pak Fatin. Ya. Untuk Biro Boli Utara sendiri, vaksinasi masih terus dilakukan Pak, dan juga rapid antigen secara masif? Alhamdulillah. Tetap namanya dari Biro Boli Utara tetap ada vaksinasi dan rapid test Pak. Oke. Kembali ke waktu ini Pak, untuk PPKM kemarin Pak, itu ada
2 RT kita namanya untuk rapid testnya itu dari 250 itu Pak warga, yang kedapatan lagi ada 9 itu warga yang namanya di rapid, ada positif Pak itu. Jadi dari situ Pak saya namanya minta kalau bisa semua namanya warga yang namanya yang sekitar di situ Pak, ya, dari RT lain Pak, kalau bisa itu di rapid test semua Pak, supaya ditahu warga-warga yang namanya yang bisa ya positif. Nah, biasanya ini Pak orang merasa sehat, tapi karena OTG-nya ini kan bisa tidak tahu Pak, ini OTG ini yang bisa nanti yang untuk menularkan kepada yang lain begitu Pak. Baik. Pak Seklur, untuk Birobuli Utara sendiri di Jalan Ramba begitu Pak ya, di RT RW berapa Pak yang dilakukan log mikro efektif? RT 3 RW 4. RT 3 RT 4 RW 7. Oke, di Jalan Ramba Pak ya, karena terpusat di situ kasus klaster-klaster ini. Iya. Baik, logistik aman Pak sampai hari ini? Aman Pak. Ya aman Pak. Oke, kami berharap begitu Pak, apa yang kemudian menjadi treatment, testing, dan juga tracing di Birobuli Utara ini bisa membawakan hasil yang baik Pak, karena masih ada 15 lagi begitu Pak ya? 13 lagi Pak, yang masih terkonfirmasi positif. Pak Seklur, terima kasih sudah bergabung bersama kami, salam sehat dan selamat bekerja Bapak-Bapak untuk teman-teman yang ada di Kelurahan Birobuli Utara. Saya ke Bu Lurah. Bu Lurah, untuk Birobuli Selatan, logistik masih aman Ibu ya? Masih aman Pak. Iya. Dari mana saja Bu bantuan-bantuan tersebut? Kami dari Birobuli Selatan membentuk tim tetangga batu tetangga. Oke. Dari tim tetangga batu tetangga itu dana terkumpul sekitar 10 juta. Maka itulah kami kelola untuk warga yang isoman. Jadi kami bantu seperti makanan siap saji dengan logistik Pak. Oke. Ini makanan pagi, siang, malam? Enggak, siang malam saja Siang Pak, malam. 2 kali 1. Oke. Bu, kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kelurahan Birobuli Selatan, artinya tinggal 3 sekarang Ibu. Artinya Ibu mengedukasi, memotivasi, memberikan support kepada masyarakat itu, dan masyarakat mau bekerja sama dan bergotong Iya, royong. alhamdulillah mereka mau Pak. Seperti apa begitu peran Ibu, seorang lurah begitu, dan juga teman-teman Saya Satgas sering K5? kunjungi Pak. Ibu Sering kunjungi warga untuk memberitahu jangan ada kegiatan apa-apa. Kita tahu kegiatan hajatan, tahlilan, Kalau pernikahan. tahlilan Pak, saya himbau ke warga saya diadakan di sore hari. Tapi tidak bisa pakai tenda dengan kursi, hanya melantai. Hanya melantai saja. Sekitar 30 orang. 30 orang. Iya. Untuk pernikahan, Pernikahan Pak kami tidak adakan, Ditiadakan nikah dulu. boleh di KUA saja. Untuk Oke. resepsinya tidak bisa. sampai kapan Ibu pemberlakuan PPKM, maksud saya log mikro efektif ini? Sampai tanggal 6. Sampai tanggal 6. Iya. Kita akan melihat 4 hari lagi seperti Iya. apa yang kemudian yang terjadi di Birobuli Selatan. Pak Kadis, melihat kasus yang landai Pak, ya, kita berharap ini semoga landai dan semoga semakin turun dan berubah zona dari kita masih di zona merah berubah menjadi zona oranye begitu. Vaksinasi sudah gencar terus dilakukan Pak ya? Alhamdulillah. Capaiannya berapa persen Pak Kadis? Sekarang ini untuk vaksin pertama ini memang 43%, sementara vaksin kedua baru 24%. Ini memang menjadi masalah. Tapi dibandingkan dengan seluruh Sulawesi Tengah, Kota Palu terbaik, 43% pencapaiannya dari target yang ada. Cuma memang vaksin kedua ini yang agak sedikit rendah, hanya 24%. Masih 24%, Masih Pak. 24%, sehingga inilah menjadi kadang masalah di lapangan karena antusiasme masyarakat memang sangat tinggi, sehingga kita kadang priority ke vaksin kedua karena supaya apa sih artinya vaksin pertama tanpa booster, artinya supaya daya imun masyarakat ini betul-betul tercipta, sehingga kalaupun sakit seperti kemarin ada contoh kasus hanya 5 hari rapid test langsung negatif karena sudah vaksin 2 kali. Nah, jadi ke vaksin pertama tentu berbeda hasilnya dengan 2 kali vaksin, artinya daya tahan tubuhnya Herd immunity-nya sudah terbentuk. Imunnya sudah terbentuk. Hari kelima mestinya berdasarkan teori hari 10 baru bisa negatif. Negatif. Tetapi begitu di rapid hari kelima sudah negatif, tapi berdasarkan aturan hari ke-10 baru bisa beraktivitas, ya kita tahan sampai hari 10. Baik. Baru dikeluarkan dari sistem. Intinya adalah
saya kira kesadaran masyarakat kalau vaksin jalan terus, apalagi kita dibantu dengan TNI Polri di Kecamatan Mantikulore itu selama 8 hari mulai dari tadi akan ada vaksin massal. Vaksin massal 1 kelurahan per hari. Baik. Jadi 8 kelurahan di Kelurahan Mantikulore itu akan selesai. Insya Allah mudah-mudahan 36.000 itu bisa diselesaikan sehingga Kecamatan Mantikulore 100% orang divaksinasi yang memenuhi syarat. Kita Dan masih menggunakan vaksin Sinovac, Pak? ya Alhamdulillah masih menggunakan vaksin Sinovac. Sekarang ini dengan 1 flakon 2 orang saja. Dulu kan 1 vial 10. Sehingga itu menyulitkan kita. Kadang datang orang 7 tidak jadi divaksin karena ada 3 rugi kita. Alhamdulillah sekarang dirubah lagi dia punya kemasan 1 vial hanya 2 orang. Baik. Jadi datang 2 orang langsung bisa divaksin. Bahkan Nakes sendiri sudah mendapatkan vaksin ketiga, Pak Kadis pun juga sudah mendapatkan booster untuk vaksin Moderna begitu ya. Pak Kadis, kedepannya kalau ingin jadi closing statement Pak Kadis 1 menit begitu, apakah PPKM kita akan diperpanjang lagi dan lock mikro efektif lagi Pak setelah 6 September? Pak Kadis melihatnya apa? Kalau saya melihat dari kasus yang ada dan saya berharap kesadaran masyarakat mempertahankan, kita harus fight sekarang. Harus mempertahankan yang ada, fight Pak. Harus ketat. Kepada seluruh masyarakat Kota Palu saya anjurkan fight. Sekarang bertarung. Dan ini kalau kita bertarung sampai tanggal 6, betul-betul kita terapkan, insya Allah kita keluar dari level 4. Kalau level 4 kita keluar Pak, Bapak yang mati bisa berjualan lagi dengan sedikit dilonggarkan. Banyak Tapi kemudahan. Kalau tetap level 4, saya takutnya akan terjadi suatu Baik. Lonjakan kembali. Pengetatan lebih lagi. Ya. Pasti. Kita nggak mau pemerintah akan melakukan sesuatu yang lebih ketat lagi. Kita menginginkan kita berada di PPKM level 3, kita turun ya, level 2, 1, kalau perlu hijau. Bersama-sama kita fighting, Pak. Dan prokes harus ketat. Kita harus fight. Kalau tidak fight, saya tidak berharap banyak. Baik, Pak Kadis, terima kasih. Bertarung, kita harus bertarung, Pak. Sama-sama kita bertarung, Pak, ya, bersinergi. Terima kasih, Kadis Kesehatan. Luar biasa begitu penyampaiannya. Ibu Lurah, terima kasih. Pak Sekretaris Kelurahan Birobuli Utara, juga Pak Fatin, terima kasih sudah bergabung bersama kami, pemirsa. Mari bersama-sama kita bertarung, berjuang begitu, untuk kemudian kasus-kasus positif COVID-19 di Kota Palu lebih landai lagi, bahkan nanti mencapai kasus 0 positifnya. Pemirsa, saya Julius Efrain pamit. Kita berharap agar dialog ini bisa menjadi manfaat untuk kita sekalian. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Kadis.